Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Islamic School TK Harapan Mulia. Kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam pekerjaan yang akan dipandu oleh Miss Nadia Safira. Seperti yang kita lihat di layar ini, kita melihat ada berbagai macam orang dengan profesi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, yuk kita simak apa saja sih macam-macam pekerjaan itu. Nah, di layar ini, pada sebelah kiri, kita melihat ada seorang dokter. Dokter bekerja untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit. Dan apa saja ya alat-alat yang digunakan dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit? Yang pertama, ada suntik. Alat suntik yaitu untuk mengambil atau memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien. Yang kedua, ada stetoskop, yaitu untuk mendengar suara detak jantung pasien. Dan yang ketiga, ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Di sebelah kanan kita melihat ada seorang guru, yaitu dia bekerja untuk mendidik anak-anak muridnya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, guru bekerja di sekolah. Dan apa saja ya alat-alat yang biasa digunakan oleh seorang guru? Nah, yang pertama ada buku. Buku digunakan untuk dibaca dan dipelajari. Kemudian ada spidol, yaitu alat yang digunakan untuk menulis di papan tulis. Dan yang terakhir ada laptop, yaitu untuk membuat materi pelajaran agar bisa mendidik anak-anak. Kemudian ada pekerjaan yang dinamai oleh koki. Nah, koki bekerja untuk memasak makanan. Biasanya, koki itu bekerja di restoran. Seperti yang kita lihat ya, ini adalah lingkungan restoran. Dan alat-alat apa saja ya yang biasa digunakan oleh seorang koki? Yang pertama ada pisau, yaitu untuk memotong makanan. Yang kedua ada teflon, yaitu salah satu alat masak untuk menggoreng. Contohnya seperti menggoreng telur. Yang ketiga ada panci, yaitu salah satu alat masak untuk membuat sup atau memasak air. Di sebelah kanan kita melihat ada profesi yang bekerja sebagai polisi. Polisi bertugas untuk mengatur lalu lintas di jalan dan menangkap penjahat. Seorang polisi biasanya bekerja di kantor polisi. Dan alat-alat apa saja yang biasa digunakan oleh seorang polisi itu? Pertama adalah pistol. Pistol digunakan untuk menembak penjahat. Yang kedua, ada borgol, yaitu alat penahan untuk menangkap seorang penjahat. Dan yang ketiga, ada talkie-walkie, yaitu alat komunikasi yang digunakan untuk berbicara dan mendengar lawan bicaranya. Baiklah, pekerjaan selanjutnya, di sebelah kiri kita melihat ada seorang pemadam kebakaran. Seorang pemadam kebakaran bertugas untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran. Dan apa saja ya alat-alat yang digunakan untuk memadam kebakaran? Yang pertama ada APAT, yaitu alat pemadam api ringan. Dan yang kedua ada alat pemadam api hidran. Dan yang ketiga ada selang yang digunakan untuk menyemprotkan air. Di sebelah kanan, kita melihat ada seorang tukang pos. Tukang pos bekerja untuk mengantar surat atau paket. Mereka bekerja di kantor pos. Biasanya bisa kantor pos, atau juga JNE dan JNT dan lain sebagainya. Dan alat-alat apa saja yang mereka gunakan? Yang pertama, mereka biasanya ada surat, yaitu berisi berkas atau tulisan penting yang akan dikirimkan. Yang kedua, ada paket yang berisi barang yang akan dikirimkan. Bisa barang yang bersifat gampang pecah dan barang yang tidak gampang pecah. Dan yang ketiga, ada materai yang digunakan untuk menentukan sahnya suatu dokumen. Baiklah, dua profesi terakhir ini, yang sebelah kiri, kita melihat ada seorang petani. Petani bertugas untuk menanam sayuran atau padi, atau juga bisa buah. Dan petani ini biasanya bekerja di kebun atau sawah. Dan
Alat-alat yang biasa digunakan untuk petani adalah pertama, ada cangkul, yaitu untuk menggali tanah. Yang kedua, ada traktor, yaitu untuk mengolah tanah. Dan yang ketiga, ada penyiram tanaman, yang digunakan untuk menyirami tanaman. Dan yang terakhir, di sebelah kanan kita melihat ada seorang pilot. Pilot bertugas untuk mengendarai pesawat atau juga bisa helikopter. Seorang pilot bekerja di bandara. Dan barang apa saja yang biasa kita temui, yang biasa digunakan atau ditemui oleh seorang pilot? Yang pertama, ada pesawat. Ya, pesawat adalah salah satu kendaraan yang terbang di udara, yang bisa membawa penumpang atau orang-orang lebih dari 30 orang. Yang kedua, ada seragam. Ya, seorang pilot harus memakai seragam khusus atau pakaian wajib untuk menandakan dia seorang pilot. Dan yang ketiga, ada radar, yaitu untuk mengetahui keberadaan pesawat. Bisa juga untuk melacak hal-hal yang terjadi di sekitar pesawat. Baiklah anak-anak, ini adalah sekian mengenai materi kita hari ini tentang pekerjaan. Semoga anak-anak bisa belajar lagi lebih dalam dan mengetahuinya lebih jelas ya. Inspira tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.